Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya sendiri di sini adalah sebagai koordinator, yaitu Rafli Rizky Setiawan dengan NIM 20.0153.0074. Dan di sini ada anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Samsul Mu'arif dengan NIM 20.0153.0019, dilanjutkan dengan Akil Ilhan Putra dengan NIM 20.0153.0030, lalu ada Reza Arjuanja dengan NIM 20.0153.0060, dilanjutkan dengan Adrian Syahjuri Setio Wibowo dengan NIM 20.0153.0083, dan yang terakhir adalah Teguh Satrio dengan NIM 20.0153.0086. Nah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari FGD yang pertama. Di sini kelompok kami mengambil topik penelitian yaitu visualisasi rumah sakit rujukan BPJS dengan objek penelitiannya adalah rumah sakit rujukan BPJS di Kota Semarang. Nah, jadi kelompok kami di sini informasi geografis yang diinginkan adalah yang pertama yaitu peta digital persebaran rumah sakit rujukan BPJS di Kota Semarang. Yang kedua yaitu informasi digital jam operasional rumah sakit. Yang ketiga yaitu informasi digital jadwal praktek dokter. Dan yang keempat yaitu informasi digital jadwal jam besuk dan jenguk pasien. Dilanjutkan dengan yang kelima yaitu informasi digital ruang inap dan kelasnya. Dilanjutkan dengan 6 informasi digital jumlah ambulan. Dilanjutkan dengan yang ketujuh yaitu informasi digital kantin dan minimarket. Dan yang terakhir adalah ke-8 yaitu peta digital persebaran gedung dan ruangan pada rumah sakit. Dan untuk FGD yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Mu'arif, NIM 20.0153.0019. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan FGD, yaitu FGD 2. Nah, di FGD 2 ini kita akan mendapatkan informasi geografis yang sudah ditetapkan oleh kelompok kami, yaitu peta digital persebaran rumah sakit rujukan BPJS di Kota Semarang, beserta menampilkan data informasi rumah sakit rujukan BPJS yang meliputi informasi jam operasional, jadwal praktek dokter, fasilitas penunjang medis atau pelayanan kesehatan, informasi pembayaran, jam jenguk pasien, jumlah ruang inap, dan kelasnya pada tiap rumah sakit. Nah, ini rancangan gambar, yaitu gambar pertama yaitu peta persebaran rumah sakit rujukan BPJS. Nah, yang gambar kedua yaitu daftar list rumah sakit rujukan BPJS. Data referensi absolut. A. Kota Semarang. Kota Semarang terletak pada 6 derajat 50 sampai 7 derajat 10 lintang selatan dan garis 109 derajat 35 sampai 110 derajat 50 bujur timur. Nah, B. Rumah sakit rujukan BPJS. Nah, ini ada tabel rumah sakit rujukan BPJS di Kota Semarang, yaitu di Semarang Selatan, Semarang Timur, Gajah Mungkur, Semarang Tengah, Tembalang, Banyumanik, Ngalian, Candisari, Gayamsari, Genuk, Pedurungan, Mijen, Barat. Nah, data referensi relatif. A. Kota Semarang. Batas wilayah administrasi Kota Semarang sebelah barat adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 km. B. Rumah sakit rujukan BPJS di Kota Semarang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Semarang. Nah, selanjutnya rancangan diagram subsistem yang ditetapkan kelompok kami, yaitu ada peta topografis Kota Semarang, tabel lokasi absolut rumah sakit rujukan BPJS, data digital jam operasional, jadwal praktek dokter, jam jenguk pasien, fasilitas, jumlah ruang inap, dan kelasnya. Nah, itu tadi kita masukkan ke inputan, lalu kita simpan. Setelah kita simpan, kita lihat rival, lalu kita bisa proses dan akan mendapatkan output berupa peta digital persebaran rumah sakit rujukan BPJS, peta digital jumlah rumah sakit rujukan BPJS per kecamatan, lalu informasi digital yaitu jam operasional, jadwal praktek dokter, jam jenguk pasien, fasilitas jumlah ruang inap, dan kelasnya. Nah, itu tadi
penjelasan FGD 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yang akan menjelaskan FGD 3. Oke, di sini saya akan melanjutkan FGD 3 dari kelompok kami, yaitu tabel hasil perolehan data, proyek studi kelayakan atau pengumpulan data. Di sini ada data yang dibutuhkan atau hasil penaksiran. Terus ada nama data perolehan, ada metode teknik atau alat, cara dan kegiatan. Yang pertama ada data spasial topografi Kota Semarang. Terus yang kedua ada data spasial persebaran kecamatan di Kota Semarang. Yang ketiga ada data spasial letak rumah sakit rujukan BPJS di Kota Semarang. Yang keempat ada data deskriptif layanan yang ada pada tiap rumah sakit rujukan BPJS di Kota Semarang. Yang terakhir, yang kelima ada data deskriptif jam operasional rumah sakit rujukan BPJS di Kota Semarang. Kemudian kita lanjut slide berikutnya. Sini ada tabel hasil perolehan software atau hardware, proyek studi kelayakan atau pengumpulan available hardware dan software. Di sini ada software atau hardware. Yang pertama ada web browser, kemudian yang kedua ada map info, ketiga Microsoft Excel, dan keempat laptop. Dan ada kegunaan software atau hardware. Kemudian ada juga metode atau teknik atau alat. Kemudian juga ada cara dan kegiatan. Web browser caranya adalah menggunakan software browser yang sudah tersedia. Yang kedua, map info dengan cara mengunduh dan melakukan instalasi software. Yang ketiga, Microsoft Excel dengan cara menggunakan software yang sudah terinstall dan tersedia. Cukup. Dan kemudian di sini akan dilanjutkan oleh kelompok dari kami. Nama saya Teguh Satrio dengan NIM 20.01530086. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan FGD keempat. Nah, di sini yang pertama ada merancang detail proses dalam diagram subsistem SIG. Nah, untuk data manajemen dan manipulasinya ada yang pertama ada peta kecamatan, ada peta dan tabel. Untuk yang peta di sini ada peta kecamatan Semarang, kemudian ada peta keseluruhan kecamatan di Kota Semarang. Selanjutnya ada peta persebaran kantin atau koperasi yang ada di RS Kota Semarang. Untuk yang tabel, di sini ada titik koordinasi kecamatan yang ada di Kota Semarang dan tabel data-data kantin atau koperasi yang ada di RS Kota Semarang. Nah, selanjutnya untuk data peta dan tabel tersebut di input, kemudian disimpan, di retrieval, kemudian diproses. Yang akan menghasilkan output ada ini ya, peta digital RS yang memiliki rujukan BPJS di Kota Semarang. Kemudian ada informasi RS BPJS yang ada di tiap kecamatan di Kota Semarang. Kemudian ada informasi fasilitas RS, kantin, ruang inap, dan ruang operasi, dan lain-lain. Untuk yang terakhir di sini ada informasi beberapa kantin yang ada di RS rujukan BPJS di berbagai kecamatan di Kota Semarang. Nah, selanjutnya merancang ER diagram spasial SIG. Nah, untuk perancangannya seperti ini ya, gambar di bawah ini. Oke, selanjutnya di sini merancang skeleton tabel dan kamus data. Untuk skeleton tabelnya di sini ada tabel data RS, fasilitas RS, dokter SP, dan operasional RS yang memiliki keterangan sebagai berikut ini ya. Sebagai contoh kita ambil ini ya, data RS, tabel RS yang dengan keterangan ada ID RS, nama RS, core RS. Oke, selanjutnya untuk perancangan tadi kita detailkan. Untuk tabel dan kamus datanya. Oke, untuk kamus datanya ini ya, seperti gambar atau tabel tersebut.
Oke, selanjutnya untuk merancang tahapan langkah dan kegiatan implementasi konstruksi database spasial secara global. Nah, untuk yang ini setelah merancang ini tadi ya perancangan skeleton tabel dan kamus datanya, kita tinggal masukkan saja untuk data-datanya seperti ini ya, membuat peta digital rumah sakit. Kemudian data untuk membuat rancangan kamus data ya. Oke, untuk gambarnya sebagai berikut ini ya. Bisa dilihat. Ya, selanjutnya merancang metode-metode manipulasi data yang dibutuhkan secara global. Untuk metodenya, kita menggunakan fungsi pencarian atau seek function. Pada tahap pemasukan data spasial sebelumnya, data batas kecamatan di Kota Semarang sudah berhasil ditambahkan. Namun, data tersebut masih terdiri dari seluruh kota Semarang. Untuk memilih kota yang ada di Semarang saja, diperlukan fungsi pencarian seek function. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya atau kelompok kita ya. Perkenalkan, nama saya Triansyah Juristegowo, NIM 2001530083. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tentang proyek FGD 5, kemampuan spesifik atau fungsional aplikasi pengembangan SIG atau Software Requirement Specification atau SRS. Dan ini adalah tabel ketentuan proyek dari kelompok kita, bisa dilihat dari presentasi ini. Selanjutnya, analisis fungsional sistem yang akan memberikan ide detail kebutuhan fungsional secara teknis terhadap SRS dan ketergantungannya masing-masing pada pengembangan aplikasi SIG yang akan dibuat. Yang tabel tersebut ada aktor, 1 user, 2 administrasi, lalu ada deskripsi masing-masing user dan administrasi, lalu ada dependensi fungsional. Selanjutnya, analisis kebutuhan non-fungsional sistem sebagai pendukung kinerja dan performa pengembangan aplikasi SIG yang akan dibuat. 1. Ada spek hardware dengan tipe Acer Nitro 5 dengan spesifikasi bisa dilihat di sini tabelnya. Lalu ada kegunaan software yang digunakan untuk membuat FGD dengan software Windows 11 dan Microsoft Office. Lalu pendukung pembuatan FGD yaitu ada Opera dan Mapinfo. Selanjutnya ada dijelaskan teman saya. Perkenalkan, nama saya Reza Arjonda dengan NIM 2001530060. Di sini saya akan melanjutkan presentasi FGD 5. Dan di sini ada design interface antarmuka seperti halaman depan, halaman transaksi atau info, menu-menu from, input atau output untuk mengembangkan aplikasi SIG yang akan dibuat. Dan di sini adalah contoh-contoh desain interface yang dibuat dari kelompok kami. Terus selanjutnya desain arsitektur sistem dalam membangun SIG yang menggunakan aplikasi pengembangan tersebut. Lengkap yang menyambut pemeta hardware atau software dalam arsitektur tersebut. Dan di sini ada contoh desain arsitektur yang dibuat dari kelompok kami. Terus yang terakhir ada desain personal ahli yang terlibat dalam pembangunan aplikasi pengembangan SIG tersebut, lengkap dengan bidang ilmu keahlian atau sebutan nama keahlinya dan job description-nya. Dan di sini ada contoh desain personel yang dibuat dari kelompok kami. Nah, itu tadi penjelasan FGD 1 sampai FGD 5 dari kelompok 2. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.